ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kajian kita dalam kitab Syarhul Usul Tsalatsah. Syarah kitab Al-Usul Tsalatsah, yaitu 3 landasan pokok di dalam beragama. Dan kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Seperti biasa, yang tidak tahu harakatnya diharakatkan, yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Apabila ada faedah dicatat, kesimpulan-kesimpulannya pun juga dicatat. Dibuka semua halaman 5. Dah, halaman 5. Ta'rifu syarihi bi thalathatil usuli wa muallifiha. Di sini dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ta'rifu syarihi, biografi pensyarah terhadap kitab Thalathatil Usul wa muallifiha, dan penulisnya. Ya, sepertinya ini ditambahkan oleh pencetak atau memang ini langsung ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wallahu a'lam. Hadhihi risalatun muhimmatun fil aqidati allafaha Syekhu Abu Abdullah al-Imamu Muhammad bin Abdul Wahhab ibni Sulaimana ibni Ali at-Tamimiyu al-Hambaliyu al-Imamu al-Mashhuru al-Mujaddidu. Hadhihi risalatun muhimmatun. Ini adalah sepucuk surat yang penting fil aqidah, dalam perkara akidah. Jadi kitab yang ringkas ini, surat yang ringkas ini, itu adalah risalah yang penting dalam perkara akidah, yang dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimiyu Al-Hambali. Beliau adalah seorang imam masyhur yang terkenal. Al-Mujaddidu, beliau adalah seorang pembaru. Liman darasa min ma'alimil islami,
Beliau adalah seorang pembaru terhadap apa yang telah hilang dari nilai-nilai Islam fi nisfi tsani pada saat itu dari abad ats-tsani asyara ke-12. Wa akrama mathwahu, semoga Allah memuliakannya. Maka di sini Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan wa qad kana rahimahullahu yulaqqinu talabata wal 'ammata hadhihi al-usula. Dan dahulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu yulaqqinu talabata, mentalkinkan para murid-murid, wal 'ammata, dan orang-orang awam, hadhil usula, pondasi ini. Ya, seharusnya memang seorang muslim penuntut ilmu itu ketika ingin mempelajari suatu disiplin ilmu memulai dari kitab-kitab yang kecil. Dan itu sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kunu rabbaniyin, jadilah kalian para rabbani. Dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Rabbani, dia adalah yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibari. Mereka yang mengajarkan ilmu-ilmu yang ringkas, yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Oleh karena itu ketika kita ingin memulai suatu disiplin ilmu, contohnya di sini dalam tauhid, kita memulai dari kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab yang kecil, sebelum menuju kepada kitab-kitab yang besar. Ya, ibarat kalau misalnya anak kecil kita suapin dulu pakai bubur, baru kemudian bertahap lagi dikasih nasi sedikit. Ya, nggak mungkin kita anak bayi yang masih kecil langsung kita kasih daging. Oh, ini masya Allah enak nak, gitu kan? Daging mahal nih 1 juta, gitu. Tapi kalau nggak bisa dimakan gimana? Mati dia. Begitu juga ketika belajar kan. Oh, ini kitabnya berjilid-jilid, 5 jilid contoh. Wah, isinya bagus ini. Direkomendasi oleh para ulama, tapi kalau ketika penuntut ilmu baru-baru dikasih itu, kabur dia langsung. Gak mampu kan? Anak kecil dikasih daging, mati dia. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan, ta'amul kibar summun lis-sighar. Makanan orang besar itu racun buat anak kecil. Ya, antum pizza, daging, ayam, ikan dikasih anak bayi langsung mati nanti, itu racun itu. Karena pencernaannya belum mampu. Ketika masih pemula dikasih kitab-kitab yang berjilid-jilid, nggak mampu, nanti dia kabur. Ya, memulai dari kitab-kitab ringkas. Misal ada yang berkata, Ustaz, kalau ngaji kitab itu bosan, Ustaz. Mendingan ngaji-ngaji tematik aja, seru gitu kan. Ya, memang kajian tematik itu bagus untuk menata pola pikir kita. Tapi apabila seseorang menginginkan agar menjadi seorang da'i, seorang ustadz, seorang penyeru, dia ingin benar-benar mendalami suatu cabang dari cabang-cabang ilmu agama, dia harus mempelajari kitab-kitab agar ilmunya itu tersusun rapi. Coba kalau kita lihat orang-orang di luar sana yang sering mengikuti kajian berpuluh-puluh tahun, dari tahun 2003, 2004 sampai sekarang ini, yang diikuti cuman kajian tematik. Lihat, apakah mereka jadi ustadz? Jarang dari mereka yang jadi ustadz. Karena mereka tidak memulai dari disiplin-disiplin ilmu. Kitab ini, lanjut ke kitab itu. Yang dia kan cuma kajian tematik. Tapi ketika seseorang benar-benar fokus belajar menuntut ilmu agama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia mempelajari disiplin ilmu dari kitab yang pertama, kitab kedua, lanjut ke kitab ketiga, insya Allah dia bisa langsung mengajarkan, menyampaikan ilmu. Karena memang dia memiliki disiplin ilmu. Maka di sini Syekh rahimahullah ta'ala, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mentalkinkan para muridnya dan orang awam kitab ini. Karena saking pentingnya. Liyadrusuha wa yahfazuha wa litastaqirra fi qulubihim
liyadrusuha, agar mereka mempelajarinya, yaitu mempelajari pondasi-pondasi ini, landasan-landasan ini. Yang nanti akan disampaikan ada 3 landasan. Wa yahfazuha, dan menghafalnya. Apa tujuannya? Mempelajarinya, ditalkinkan, kemudian diajarkan, kemudian dia perintahkan untuk menghafalkan pondasi tersebut. Tujuannya apa? Walitastaqirra fi qulubihim, agar pondasi tersebut menetap, tertancap di dalam hati-hati mereka. Istaqara yastaqiru itu menetap. Tapi kalau lebih mantapnya, agar tertancap di dalam hati-hati mereka. Likauniha qa'idatan fil aqidati, dikarenakan pondasi-pondasi tersebut adalah kaidah di dalam akidah. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dahulu beliau mentalkinkan, mengajarkan dan memerintahkan untuk menghafal pondasi ini agar tertancap di dalam hati-hati mereka. Karena ini adalah kaidah di dalam akidah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa qad kanat wafatuhu sanata sittin wa mi'ataini wa alfin minal hijrati. Wa qad kanat wafatuhu, yaitu wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala itu pada tahun sanata sittin wa mi'ataini wa alfin minal hijrah, tahun 1206 Hijriyah. 1206 Hijriyah. Itu wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Enggak jauh dari kita. Kita sekarang tahun 1400-an. Oleh karena itu sering kita temui nanti permasalahan-permasalahan yang ada pada zaman beliau itu ada juga di zaman kita. Seperti nanti akan disampaikan mungkin dalam kitab-kitab yang lainnya, seseorang yang dia menyembah kuburan, bertawasul kepada orang-orang soleh, dan itu ada di zaman kita. Karena memang zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nggak jauh dari kita. Jadi wafat pada tahun berapa? 1206 Hijriyah. Wa kana mauliduhu sanata 15 wa mi'atin wa alfin minal hijrati. Wa kana mauliduhu, dan waktu kelahiran. Maulid itu nanti dan namanya isim zaman. Kita pelajari insyaallah. Waktu kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu pada tahun sanata 15 wa mi'atin wa alfin minal hijrati, tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Berarti umurnya berapa? Lahir pada tahun 1115, wafat pada tahun 1206. Berapa ya umurnya? Ada yang tahu? Di sini kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, faqad ummira 91 sanatan. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah diberikan umur 91 sanatan, 91 tahun. Jadi umur beliau itu 91 tahun. Wa kana umran mali'an bil khairi wad da'wati ila Allah wat ta'limi wal irsyadi was sabri ala dzalika. Wa kana umran mali'an, yaitu umurnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab umurnya dipenuhi dengan khair, kebaikan, wad da'wati ila Allah, dan menyeru kepada Allah, wat ta'limi wal irsyad, mengajarkan dan memberikan petunjuk, menggandeng, merangkul, was-sabri ala dzalik, dan bersabar di atas itu. Bersabar di atas dakwah, mengajarkan, merangkul umat manusia di zamannya.
Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, waqad anqadallahu bihi al-ibada wal bilada fi zamanihi fi hadhil jazirati. Waqad anqadallahu bihi, dan sungguh Allah telah menyelamatkan bihi dengan sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-ibada, hamba-hamba yang banyak. Jadi banyak ketika itu manusia mendapatkan hidayah kembali kepada ajaran Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab beliau. Waqad anqadallahu bihi al-ibada, sungguh Allah telah menyelamatkan bihi dengan sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-ibad, para hamba, wal bilada, dan negeri-negeri, fi zamanihi, pada zamannya, fi hadhil jazirati, yaitu pada jazirah tersebut, ya, di jazirah Arab. Wantasharat da'watuhu ba'da dhalika fi ghairil jazirati minasyami wa misrin wal iraqi wal hindi wa ghairiha. Ketika itu tersebar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wantasharat, tersebar, intasyara yantashiru, itu tersebar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi ghairil jazirati minasyam, ya, pada selain jazirah Arab seperti Syam tersebar, Mesir, Irak, wal Hindi, India, wa ghairiha, dan selainnya. Dan alhamdulillah sekarang kita menikmati dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Bisababid du'atil ladina hamalu anhul ilma wantaqalu ila tilkal buldani wad duwali. Bisababid du'ati, disebabkan oleh para da'i, alladzina hamalu anhul ilma, yang mereka belajar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab suatu ilmu, ya, ilmu agama maksudnya, mempelajari ilmu anhu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wantaqalu, lalu mereka itu berpindah kepada negeri-negeri tersebut dan daerah-daerah yang tadi dimaksud, Syam, Mesir, Irak, Hind, dan selainnya. Dan juga wa bisababil makatibi wal kutubil lati intasharat minhu rahimallahu taala wa min atba'ihi wa ansarihi wad du'ati tabi'ina lahu fid da'wati ila Allah. Jadi salah satu sebabnya juga dakwah beliau tersebar di jazirah Arab, di selain jazirah Arab, tadi disebabkan oleh para dai yang mereka belajar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu mereka pindah ke negeri-negeri, ke daerah-daerah dan berdakwah, mengajarkan apa yang ia telah pelajari dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan juga sebab yang lain juga, bisababil makatibi, disebabkan oleh tulisan-tulisan, wal kutubi, dan buku-buku, allati intasharat minhu, yang tersebar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, karena beliau itu banyak karangan tentang perkara tauhid dan akidah. Tersebar karangan-karangan beliau, dibaca, dipelajari, dan dihafal, maka tersebar pula dakwah beliau di negeri-negeri yang lainnya, salah satu negeri kita, Indonesia. Wa min atba'ihi, dan juga tersebar dari para pengikutnya. Wa ansarihi, para penolong-penolongnya. Wa du'ati tabi'ina lahu, dan para da'i yang mengikutinya. Tabi'ina, yaitu yang mengikuti. Fid da'wati ila Allah, di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sekilas tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk syarhu muqaddimatil muallif, penjelasan dari pendahuluan penulis. Perhatikan ini, ana minta antum fokus. Ya, kita baca dulu ini matanya, baru nanti kita baca syarah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. I'lam, ketahuilah. Yang enggak tahu terjemahnya diterjemahkan. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita.
Ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 permasalahan-permasalahan. Ta'allumu itu mempelajari, arba'i 4 masaila, pelajaran atau masalah-masalah. Al-ula, yang pertama, yaitu ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Yang pertama adalah ilmu, dan ia adalah mengenal Allah. Ma'rifah itu mengenal. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Itu yang pertama yang wajib kita pelajari, ketahui. Ilmu, mengenal Allah, nabinya, dan agama Islam beserta dengan dalilnya. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Permasalahan yang kedua yang wajib kita pelajari yaitu al-'amalu bihi, mengamalkannya. Mengamalkan dari ilmu yang telah kita pelajari. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari, dan juga dapat kita berdakwah dari cara kita beramal, mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat, permasalahan yang wajib kita pelajari itu adalah bersabar di atas gangguan pada fihi, yaitu ketika belajar, ketika mengamalkan, ketika berdakwah. Kita baca dulu matanya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus solihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling berwasiat dengan kebenaran, yaitu berdakwah. Wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Qala Syafi'i rahimallahu ta'ala, berkata Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surati lakafathum." Lau ma anzalallahu hujjatan, jikalau Allah tidak, di situ apa artinya? Tidak. Jikalau Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqihi, kepada makhluknya, illa hadhihi surah lakafathum, kecuali surat ini, niscaya surat ini telah mencukupi mereka. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, wastaghfir, dan memohon ampunlah kepada Allah terhadap dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amali. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Oke, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah matan yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Ya, mungkin enggak semuanya yang tadi kita baca karena waktunya tidak mencukupi. Maka di sini kata penulis rahimallahu taala, i'lam, ketahuilah. I'lam itu dia diambil dari kata ta'allum, belajar. Maksudnya apa? Pelajarilah, ilmuilah. Jadi di sini penulis rahimahullah ta'ala mengatakan kepada pembaca, kepada para penuntut ilmu untuk mengilmui yang akan ia sampaikan.
mengetahui, mempelajari apa yang akan ia sampaikan. Dan ilmu sendiri, apa sih itu ilmu? Ilmu definisinya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Nuniyah. Ilmu adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Catat. Ilmu definisinya adalah mengetahui petunjuk beserta dengan dalil-dalilnya. Itu ilmu. Sebanyak apapun ilmu seseorang, wawasan seseorang, tapi apabila tidak dibarengi, dilandaskan dengan dalil, bukan ilmu itu. Mau dia mengetahui berbagai perselisihan para ulama, pendapat para ulama, tapi nggak dilandaskan dengan dalil, bukan ilmu itu. Karena ilmu adalah mengetahui petunjuk beserta dengan dalilnya, harus dengan dalil. Itu sekilas tentang i'lam. Dan penulis rahimahullah ta'ala mengawali kitabnya dengan kata i'lam. Apa yang bisa kita pahami? Itu menunjukkan bahwasanya sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis adalah sesuatu yang teramat penting. Catat, oh anak kalau jadi antum waktu anak belajar itu anak catat. Dicatat ya. Indra, yang lainnya dicatat ya. Jadi penulis mengawali kitabnya dengan kata i'lam, yaitu ketahuilah, menunjukkan bahwasanya yang akan disampaikan itu perkara yang penting. Ya, itu adalah perkara akidah. Tentu perkara akidah adalah perkara yang teramat penting. Sangat-sangat penting. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, rahimakallah, ketahuilah semoga Allah SWT merahmatimu. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepadamu, mengampuni dosa-dosamu. Ya, ini kalau makna rahmah, kalau dia disendirikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan taufik kepadamu dan memberikan kekokohan dan ketabahan. Itu makna rahmah. Maka di sini Syekh rahimahullah ta'ala mendoakan para pembaca. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh para ustadz, para da'i, para pengajar, sering senantiasa mendoakan murid-muridnya. Barakallahu fiik, Allah yarhamuka, Allah yaftahu alaik, Allah yuziduka ilman. Mendoakan. Karena seharusnya seseorang ketika semakin bertambah keilmuannya, semakin dia menyayangi umat Islam. Terlebih lagi para penuntut ilmu. Dan tentu ini menunjukkan kasih sayangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala terhadap para penuntut ilmu, sehingga beliau mendoakannya. Jadi ini menunjukkan apa? Kasih sayang penulis rahimahullah ta'ala. Dan yang kedua, tujuannya juga agar perkara yang akan disampaikannya itu diterima oleh pembaca. Jadi faidah yang bisa kita ambil dari perkataan penulis rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, yang pertama apa? Menunjukkan kasih sayang penulis. Yang kedua, agar apa yang akan disampaikan oleh penulis itu diterima oleh pembaca, santri, penuntut ilmu. Karena apabila sesuatu itu diawali dengan yang baik-baik, dengan yang sopan, ramah, tamah, insya Allah akan mudah untuk didengar apa yang akan ia sampaikan. Berbeda kalau misalnya baru datang, hai fulan sini, gitu kan. Dipukul lah, dia katain lah, kira-kira nanti dia mau dengar gak perkataannya? Lari dia, atau bahkan nanti bisa pukul balik, gitu kan. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita mulai terlebih dahulu dengan yang baik-baik, dengan penuh kasih sayang. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan-permasalahan ini. Wajib, yang dimaksud wajib di sini adalah wajib aini, wajib
bagi setiap muslim dan muslimah tanpa terkecuali. Karena wajib itu ada dua. Wajib aini dan wajib kifai. Wajib aini itu wajib bagi setiap orang. Kalau anak-anak catat, wajib ada dua. Begitu ya kalau belajar ya. Dicatat langsung wajib, ada dua dia. Wajib aini, wajib kifai. Wajib aini wajib bagi setiap orang. Wajib kifai itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama usul, definisinya adalah idza qama bihi man yakfi saqatal itsmu 'anil baqin. Wajib kifai itu adalah apabila telah ditegakkan oleh orang yang mencukupinya, saqatal itsmu 'anil baqin, maka luput dosa dari orang-orang yang sisanya gitu, dari sisanya atau dari yang lain, anil akharin. Tapi yang dimaksud wajib di sini wajib aini, wajib bagi setiap manusia, wajib bagi setiap muslim dan muslimah, apalagi antum para penuntut ilmu untuk mempelajari 4 permasalahan ini karena sangat-sangat penting. Karena kita memang pada asalnya itu sebagaimana yang nanti disampaikan dalilnya itu surat Al-Asr, kita semua asalnya rugi. Siapa yang tidak mau lepas dari kerugian? Semua kita ingin selamat. Dan kunci selamat dari kerugian tersebut dengan mempelajari 4 permasalahan ini. Yang terkandung dalam firman Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4 permasalahan wajib kita pelajari. Al-ula al-ilmu, mengetahui, mempelajari, mengilmui, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah. Mengenal Allah itu maksudnya seperti apa, mengenal nabinya maksudnya seperti apa, mengenal agama Islam bil adillah beserta dengan dalil-dalilnya. Ingat, semuanya harus berlandaskan dengan dalil. Karena agama Islam adalah agama tauqifiyah, berhenti dia di atas dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, mengamalkannya. Karena tujuan kita berilmu, mempelajari sesuatu pasti tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mengamalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi. Fa idza 'amila bi'ilmihi shara 'aliman. Senantiasa seseorang yang mengetahui itu dikatakan bodoh. Terus orang yang mengetahui itu dikatakan bodoh. Kapan dikatakan berilmu? Ketika dia telah mengamalkan ilmunya. Dan hati-hati, orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablu 'ibadul wathan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala. Beramal. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, kita amalkan beribadah hanya kepada Allah. Jangan kita beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada wali, kepada kuburan, kepada pohon keramat, batu keramat. Beribadah hanya kepada Allah. Kita amalkan. Ketika kita mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba, maka kita menempatkan Nabi Muhammad SAW pada tempatnya. Jangan kita naikkan beliau daripada tempatnya. Oleh karena itu, termasuk perbuatan syirik yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, meminta kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Mengamalkan tentang agama Islam, sholat itu wajib. Dia sholat berjamaah di masjid bagi kaum lelaki. Berbakti kepada kedua orang tua itu wajib, sehingga dia tidak berusaha untuk tidak akan pernah durhaka kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya memerintahkannya. Oh iya bu, siap gitu. Oh iya bu, langsung, nggak ada kata nanti.
Biasanya itu seseorang yang membuat dia durhaka, bangkang kepada orang tuanya karena HP. Ini coba antum lihat, pas antum awal-awal di sini, pas masih megang HP, jarang keluar kan? Tapi ketika HP-nya diambil, banyak kegiatan yang antum lakukan. Mengamalkan. Yang ketiga, dakwah. Kita sampaikan apa yang telah kita ketahui. Jangan egois. Gitu. Jangan mau masuk surga sendirian aja. Dan juga wajib bagi kita untuk berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat salah seorang dari kalian kemungkaran, hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Misal ada seseorang ingin memukul temannya, kita tahan dia dengan tangan kita. Atau mungkin seorang bapak, seorang ibu ketika memerintahkan anaknya sholat tapi tidak mau sholat, dia pukul dengan tangannya. Kalau nggak bisa, fa in lam yastati fa bilisani, dengan lisannya kita nasihati. Fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau nggak bisa juga ya udah diingkari dengan hati, dan itu selama-lamanya iman. Kesimpulannya berdakwah, semua kita wajib berdakwah sesuai dengan kadar keilmuan kita. Ar-rabi'atu, yang keempat, yaitu bersabar atas gangguannya. Tentu ketika kita belajar itu butuh yang namanya kesabaran. Seorang penuntut ilmu, dia keluar dari kampung halamannya, meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan kehidupannya yang mungkin nyaman di rumahnya, kasurnya yang empuk, makanannya yang enak. Ketika minta diturutin, dia keluar merantau untuk menuntut ilmu agama. Tentu itu semua membutuhkan kesabaran. Kalau kita lihat orang ketika ingin melakukan maksiat pun butuh kesabaran. Orang itu bernyanyi dengan suara yang bagus, itu mereka belajar bertahun-tahun, sabar untuk melakukan kemaksiatan. Sabar untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang preman yang kerjanya palak memalak, dia ingin membuat dirinya kelihatan sangar, dia tato. Tato itu sakit. Sabar dia, biar keren nih, biar kelihatan sangar, sakit-sakit. Itu tato itu berjam-jam. Sabar mereka. Dan kita seharusnya ketika menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala lebih sabar lagi. Jangan mau kita kalah sama orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan dia bersabar. Dia bersabar berdiri di panggung berjam-jam, bersabar mengantri tiket untuk mendengar mungkin pemusik dari barat yang terkenal. Itu ngantri panjang, antum kalau lihat kan? Di stadion, studio, panjang. Desak-desakan. Ketika nonton dia berdiri. Ya kalau misalnya di panggung ngapain? Berdiri kan? Berjam-jam dia berdiri. Bisa. Maka ketika kita menuntut ilmu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat lagi. Lebih harus sabar lagi. Dan ketika beramal pun bersabar. Ketika seseorang ingin mengamalkan sunnah, ya mungkin dahulu ya, alhamdulillah sekarang sunnah udah mulai tersebar. Ketika seseorang berjenggot, ya diledekin. Ketika seseorang yang mungkin dulunya melakukan maksiat, nakal, kemudian dia mengubah hidupnya, mengubah pola hidupnya menjadi lebih baik, dia pergi ke masjid, mungkin diledekin nanti teman-temannya, udah soleh sekarang ya, bersabar ya, alhamdulillah. Ya, bersabar. Ketika berdakwah pun bersabar. Nabi Muhammad SAW pun ketika beliau berdakwah, banyak sekali gangguan yang didapati oleh beliau SAW. Ya, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini penjelasan secara singkat ya. Nanti kita baca juga perkataan pensyarah rahimahullah ta'ala. Soalnya terkadang seseorang itu kalau dia mempelajari syarah, kan nanti kan syarah itu terpotong-potong. I'lam, ada penjelasan i'lam, rahimakallah ada penjelasan rahimakallah panjang. Apalagi kalau waktu yang gak cukup akhirnya berhenti. Nanti biasanya kurang paham dia. Tapi kalau kita bahas dulu matanya secara singkat, baru nanti syarahnya, insya Allah ketika kita masuk ke syarah lebih mudah untuk paham, lebih mudah, lebih siap untuk diterima. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Itu salah ya, surata, bukan surati.
Lau ma anzalallahu hujjatan, jikalau Allah tidak menurunkan hujjah, dalil. Kita dalam Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini saja, surat Al-Asr saja, lakafathum, niscaya surat tersebut sudah mencukupi mereka. Karena saking mulianya surat tersebut. Apa maksudnya cukup di sini? Maksudnya adalah kafa biha mau'idatan wa hathan ala tamassuki bil imani wal amali salihi wad da'wati ila Allah was sabri ala al adha fih. Maksud cukup di sini kata para ulama adalah cukup surat tersebut sebagai penasehat, motivasi untuk berpegang teguh di atas keimanan, beramal soleh, berdakwah dan bersabar. Jadi surat ini cukup sebagai nasihat dan motivasi kita untuk melakukan 4 perkara ini. Akan tapi kebanyakan dari kita lalai dari mentadaburi surat ini. Surat Al-Asr gitu kan, pendek. Mungkin sebagian kita menganggap surat Al-Asr ini surat yang menjadikan surat Al-Asr itu surat andalannya dalam sholat. Kulhu Al-Asr, atau Inna A'tayna, atau An-Nas, atau Al-Falaq. Dia suka dengan surat itu, tapi sukanya karena pendeknya. Tapi insya Allah nanti setelah kita mempelajari ini, kita suka membaca surat Al-Asr itu karena kandungan maknanya. Oleh karena itu berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga, Inna aktsaran nasi fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu lalai dari mentadabburi surat ini. Padahal surat ini teramat mulia. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya, kalau kita lihat tadi dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yang pertama apa permasalahannya? Ilmu. Jadi berilmu dulu. Baru kemudian apa? Beramal. Kalau udah kita berilmu, kita beramal, baru berdakwah. Dan bersabar di atas gangguan yang akan kita hadapi pada itu semua. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menulis dalam kitabnya sebuah judul, Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ketika kita ingin berkata, mengucapkan sesuatu, kita pikir dulu. Kita renungi dulu. Ini yang akan kita sampaikan itu bermanfaat gak untuk akhirat kita? Atau bahkan nanti memudaratkan akhirat kita? Berilmu. Ketika kita melihat teman kita, dia mungkin jahilin kita, atau mungkin kita ingin jahili teman kita, ya kita bilang, kita katain orang tuanya. Sebelum kita melakukan itu, pikir dulu. Ini membuat kita jauh gak dari Allah? Dan sebelum berbuat, berilmu dulu. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan seorang itu harus berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Lihat, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah dulu. Perhatikan habli. Lihat ke sini. Ketahuilah dulu, ilmuilah dulu. Duduknya ke sini. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Diilmui dulu. Allah memerintahkan hambanya untuk belajar dulu bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Baru kemudian beramal. Lihat, berkata dan beramal. Wastaghfir li dzambik. Ketika kita telah belajar mengilmui bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, lalu kemudian Allah memerintahkan wastaghfir, beristighfarlah, yaitu kan ucapan istighfar. Dan istighfar itu juga termasuk amalan, itu maksudnya. Lidzambik, terhadap dosamu. Ya, fabada'a bil ilmi, itu salah ya, harokatnya di buku kita bil ilmu. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amali. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, sebelum berkata dan berbuat. Paham insyaallah? Paham ya? Jadi 4 permasalahan yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam beserta dengan dalilnya. Kedua, beramal. Ketiga, berdakwah. Keempat, bersabar di atas gangguan yang akan kita hadapi. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membaca syarah Samahati Syekh Ibn Baz
rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.